Oke teman-teman, sudah lama saya tidak upload video karena kesibukan yang sangat sibuk sekali. Jadi mohon maaf teman-teman. Jadi di sini saya sekarang akan bahas untuk listrik yang kita pakai itu lebih baik pilih PLN atau panel surya. Nah, jadi jika teman-teman kebingungan ingin memilih listrik PLN atau panel surya, di sini saya akan bahas secara adil. Atau secara sederhana saja. Oke, jadi di sini teman-teman, jika kita ingin melakukan pemilihan kayak gini, kita harus ditinjau dari segi kebutuhan daya listrik dulu teman-teman. Jadi untuk panel surya itu biasanya digunakan untuk daerah terpencil ya. Jadi jika daerah itu tidak terjangkau dengan listrik PLN atau dari distribusi PLN, biasanya sering menggunakan panel surya teman-teman. Nah, jadi jika yang rumahnya di pulau-pulau terpencil bisa menggunakan panel surya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ditinjau dari anggaran teman-teman. Nah, jadi anggaran untuk panel surya ini cukup besar ya, karena selain anggarannya besar juga, di sini ada biaya maintenance-nya juga cukup mahal teman-teman. Jadi selain dari biaya awal yang mahal, untuk maintenance-nya juga lumayan menguras uang teman-teman kayak gitu. Nah, sementara itu untuk biaya listrik PLN itu sekarang dihitung berdasarkan penggunaan watt per jam ya. Jadi relatif sangat murah teman-teman. Jadi untuk yang per kWh-nya sekarang sekitar 1400-an ya. Jadi PLN itu lebih murah teman-teman dari segi biaya per kWh-nya. Jadi intinya untuk sekarang itu untuk panel surya itu anggarannya mahal, untuk PLN itu kWh-nya lumayan murah teman-teman. Jadi bisa dibandingkan ya. Contohnya sekarang itu untuk satu rumah itu untuk kita menggunakan panel surya itu bisa menguras uang sekitar 30 jutaan ya. Itu hanya contoh kecil saja. Bayangkan saja jika dibandingkan dengan kita membeli listrik ke PLN itu 30 juta itu bisa berapa tahun ya? Ya bertahun-tahun lah kayak gitu teman-teman. Untuk sekarang ya. Nah mungkin kedepannya nanti bisa lebih murah lagi untuk bahan-bahan yang menggunakan panel surya. Nah untuk selanjutnya dari segi lingkungan teman-teman. Nah kalau lingkungan ini sudah pasti panel surya ini ramah lingkungan ya, karena tidak menggunakan bahan fosil seperti PLN sekarang ya, masih banyak menggunakan bahan fosil atau energi fosil, atau bisa kita sebut juga PLTU ya. Tetapi PLN juga sekarang lagi gencar-gencarnya menuju ke energi terbarukan teman-teman. Jadi jangan takut, nanti PLN juga akan bersih itu, ramah lingkungan. Nah jadi intinya apa nih teman-teman? Pilih PLN atau panel surya. Jadi untuk sekarang itu teman-teman bisa pilih PLN saja dulu. Kenapa pilih PLN? Karena sudah saya tadi bahas, PLN itu lebih murah ya untuk dari segi per kWh-nya. Teman-teman bisa bandingkan saja dengan negara lain ya. PLN itu sekarang sekitar 1400-an kalau nggak salah untuk per kWh-nya. Apalagi yang ada subsidinya ya, paling 900-an lah. Nah untuk kedepannya teman-teman bisa pilih panel surya. Kenapa bisa pilih panel surya? Mungkin kedepannya itu untuk bahan-bahan panel surya ini lebih murah teman-teman. Apalagi sekarang kan lagi dibangun perusahaan apa gitu ya yang bisa membuat jadi baterai gitu kalau nggak salah. Nah jadi pilihan saya sekarang pilih PLN dulu saja. Nanti kedepannya mungkin teman-teman bisa pilih panel surya. Tetapi di sini saya tidak menyuruh teman-teman harus PLN gitu kan. Jika teman-teman setuju dengan saya silahkan pilih PLN. Tetapi jika teman-teman mempunyai pandangan lain, pengen pilih panel surya saja karena sudah terpasang di rumah, ya silakan saja, jangan diperdebatkan. Karena di sini hanya pilih memilih saja. Oke, jadi segitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.